Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahid Gobel dengan NIM 2021-1001 dari kelas AS 4A. Di sini saya ingin menjelaskan kembali tentang apa yang telah kami pelajari atau telah kami presentasikan di depan, yaitu dengan MK Sosiologi Hukum. Nah, yang pertama ada efektivitas hukum. Efektivitas hukum merujuk pada kemampuan sistem hukum untuk mencapai tujuan-tujuannya yang menghasilkan hasil yang diinginkan. Ini berkaitan dengan yang sejauh mana hukum ini diterapkan, dipatuhi, dan memberikan perlindungan yang memadai bagi individu dan masyarakat. Efektivitas hukum tergantung pada beberapa faktor, termasuk yang pertama, ada kepatuhan. Hukum harus ditempuh dan dipatuhi oleh masyarakat secara luas. Jika dianggap tidak adil dan tidak jelas, maka kemungkinan besar orang-orang tidak akan mematuhinya. Oleh karena itu, hukum jelas, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat umumnya lebih efektif. Yang kedua, penegakan. Hukum harus ditegakkan dengan tegas dan adil. Sistem peradilan yang independen, efisien, dan akuntabel sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum dihukum secara konsisten. Jika pelanggaran hukum tidak dihadapi dengan konsekuensi yang nyata, maka orang mungkin tidak merasa perlu mematuhi hukum. Yang ketiga, akses keadilan. Efektivitas hukum juga bergantung pada akses yang merata dan adil terhadap sistem peradilan. Semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan dan menyelesaikan sengketa mereka melalui proses hukum. Yang keempat ada perlindungan hak individu. Hukum harus melindungi hak-hak individu dan memberikan jaminan keamanan bagi warga negara. Perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan keadilan sosial adalah elemen paling penting dalam efektivitas hukum. Yang kelima, ada pendidikan hukum. Pengetahuan dan pemahaman tentang hukum di kalangan masyarakat juga berperan dalam efektivitas hukum. Pendidikan hukum yang memadai dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka serta mendorong kepatuhan terhadap hukum. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan saling terkait dalam sistem hukum yang baik meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu memberikan kerangka kerja yang adil dan merata bagi individu dan masyarakat. Hukum mengacu pada seperangkat aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan memiliki kekuatan mengikut. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, mengatur perilaku, dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Hukum dibentuk melalui proses legislasi, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Keadilan, di sisi lain, adalah konsep moral dan filosofis yang berkaitan dengan pemerataan, kewajaran, dan kesetaraan. Keadilan mencakup ide bahwa semua individu memiliki hak untuk perlakuan adil dan hak-hak asasi yang diakui. Ini melibatkan distribusi sumber daya, kesempatan, dan perlakuan yang adil. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga. Itu adalah perubahan hukum dan perubahan sosial. Perubahan hukum dan perubahan sosial saling memengaruhi satu sama lain. Perubahan sosial dapat mendorong perubahan dalam hukum, sementara perubahan hukum juga dapat mempengaruhi dan mengarahkan perubahan sosial. Perubahan sosial terjadi ketika nilai-nilai, norma, keyakinan, dan perilaku masyarakat berubah seiring waktu. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, pengembangan ekonomi, perubahan demografi, perkembangan budaya, gerakan sosial, dan perubahan politik. Ketika perubahan sosial terjadi, seringkali ada tuntutan untuk mengubah atau menyesuaikan hukum dengan perubahan tersebut. Perubahan sosial dapat mempengaruhi hukum dalam beberapa cara. 1. Perubahan kebutuhan dan ketuntutan masyarakat. Ketika nilai-nilai ketuntutan masyarakat berubah, ada tekanan untuk memodifikasi hukum agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi baru. Misalnya, perubahan sosial yang mengikat kesadaran
akan hak-hak LGBT dapat mendorong perubahan hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Gerakan yang kedua ada gerakan sosial dan aktivisme. Gerakan sosial dan aktivisme seringkali menjadi pendorong utama perubahan sosial dan perubahan hukum. Ketika kelompok-kelompok masyarakat bersatu untuk menuntut perubahan atau melawan ketidakadilan mereka, dapat mempengaruhi perubahan hukum melalui advokasi, protes, dan kampanye kesadaran. Yang ketiga, ada perkembangan hukum adat. Perubahan sosial juga dapat mendorong pengakuan dan perkembangan hukum adat ketika masyarakat lokal atau kelompok etnis memiliki tradisi dan praktik hukum mereka sendiri. Perubahan sosial dapat mempengaruhi pengakuan hukum adat dan integrasinya ke dalam sistem hukum yang lebih luas. Di sisi lain, perubahan hukum juga mempengaruhi dalam bentuk perubahan sosial. Yang pertama, ada mengubah norma dan perilaku. Perubahan hukum dapat mempengaruhi norma dan perilaku masyarakat. Misalnya, dengan melarang diskriminasi rasial di tempat kerja. Hukum dapat mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat terhadap keberagaman dan inklusi. Yang kedua, ada menciptakan struktur dan regulasi. Hukum memiliki kekuatan untuk menciptakan struktur dan regulasi dalam masyarakat dengan mengatur sektor-sektor tertentu seperti lingkungan, kesehatan, atau keuangan. Hukum dapat mempengaruhi perubahan sosial dengan mengerahkan perilaku dan praktik yang lebih bertanggung jawab. Yang ketiga, mendorong kesetaraan dan keadilan. Hukum juga dapat berperan penting dalam mendorong kesetaraan dan keadilan sosial. Misalnya, hukum dapat melarang diskriminasi gender atau memberikan yang saya maksud adalah hukum yang dapat melarang diskriminasi gender atau melarang perlindungan bagi kelompok minoritas, dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan keadilan dalam masyarakat. Nah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konflik sosial. Konflik sosial merujuk pada ketegangan atau pertentangan yang terjadi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Konflik sosial dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti konflik antar kelas sosial, etnis, agama, ideologi, atau persaingan dalam penggunaan sumber daya. Berikut adalah faktor yang dapat menyebabkan atau memperburuk konflik sosial. Yang pertama adalah ketidaksejahteraan dan ketidakadilan. Ketidaksejahteraan ekonomi, sosial, atau politik yang signifikan dapat menciptakan ketegangan dan ketidakpuasan di antara kelompok-kelompok yang terlibat. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, kekuasaan, atau akses terhadap kesempatan juga dapat memicu konflik sosial. Yang kedua, ada perbedaan identitas dan nilai. Perbedaan dalam identitas, etnis, agama, bahasa, atau budaya dapat menyebabkan konflik sosial. Ketidaksepakatan dalam nilai-nilai norma dan keyakinan juga dapat memicu konflik antara kelompok-kelompok dan dengan pandangan yang berbeda. Yang ketiga, ada persaingan sumber daya. Persaingan atas sumber daya yang terbatas seperti lahan, air, atau kekayaan alam dapat memicu konflik sosial. Maka kelompok-kelompok bersaing untuk mendapatkan akses dan kendali terhadap sumber daya tersebut. Yang keempat, ada konflik dan kekuasaan. Yang keempat adalah politik dan kekuasaan. Persaingan politik dan perjuangan untuk memperoleh kekuasaan juga dapat menyebabkan konflik sosial karena kelompok-kelompok bersaing untuk mengontrol institusi, kebijakan, atau keputusan politik. Konflik bisa timbul. Yang kelima, ada ketidakstabilan ekonomi atau politik. Ketidakstabilan ekonomi atau politik seperti resesi, inflasi, atau ketidakstabilan politik yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko konflik sosial. Ketidakpastian dan kesulitan ekonomi atau politik dapat memperburuk keuangan dan memicu konflik dalam masyarakat. Masuk ke materi yang kelima, yaitu realitas hukum dan nilai-nilai moralitas. Realitas hukum dan nilai moralitas memiliki hubungan yang kompleks dan saling terkait. Masing-masing konsep memiliki peran dan karakteristik yang berbeda, tetapi seringkali saling mempengaruhi dalam konteks hukum dan sistem hukum.
Nilai-nilai moralitas di sini berkaitan dengan prinsip-prinsip etika dan moral yang mengatur perilaku manusia untuk menentukan apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah. Nilai-nilai moralitas juga mencakup pertimbangan tentang keadilan, kebebasan, kebenaran, kesetiaan, dan lain-lain. Nilai-nilai moralitas bersifat subjektif dan dapat berbeda antar individu, kelompok, atau budaya. Dalam konteks hukum, nilai moralitas dapat memainkan peran penting dalam membentuk norma hukum dan membantu menentukan apa yang dianggap adil dan benar. Banyak sistem hukum didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang dianggap penting dan dalam masyarakat, seperti menghormati hak asasi manusia, melindungi kebebasan individu, atau mendorong keadilan sosial. Namun, perbedaan antara hukum dan moralitas juga ada. Hukum adalah pengaturan yang memiliki kekuatan hukum yang dapat ditetapkan secara paksa, sementara moralitas bersifat lebih subjektif dan terkait dengan prinsip-prinsip etika dan kepercayaan individu atau kelompok. Ada kasus yang dimana hukum dan moralitas tidak selalu sejalan atau bahkan bertentangan satu sama lain. Kita masuk ke materi yang ke-6, tinjauan empiris tentang penegakan hukum. Nah, tinjauan empiris tentang penegakan hukum melibatkan pendekatan ilmiah untuk memahami bagaimana hukum ditetapkan dan diterapkan dan efektifnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Metode penelitian empiris digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat menginformasikan praktik penegakan hukum dan dampaknya pada masyarakat. Beberapa era penelitian empiris yang terkait dengan hukum meliputi: 1. Efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penegakan hukum berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, seperti pencegahan kejahatan, penegakan hukum yang adil, atau mengurangi tingkat pelanggaran. Metode yang digunakan dapat melibatkan analisis data kriminal, survei, atau pemodelan statistik. Yang kedua adalah pengaruh penegakan hukum terhadap perilaku masyarakat. Hal ini dapat melibatkan studi tentang sampai di mana kepatuhan atau pengaruh dari penegakan hukum terhadap perilaku masyarakat. Yang ketiga adalah efisiensi sistem peradilan. Yang keempat ada dampak sosial dan dampak ekonomi tentang penegakan hukum. Itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.